Nubzah. Di awal kitab ini yang dibahas arkanul iman, arkanul Islam, arkanul ihsan atau arkanul din. Itu yang di awal yang dibahas di kitab ini. Nah, ilmu fikih ini hukumnya wajib. Jadi kalau memang kita tidak belajar ilmu fikih, kalau sebagai seorang muslim, fikih ibadah khususnya yang tiap hari kita harus melaksanakan sholat 5 waktu, tiap hari harus wudu, tiap hari harus apa lagi yang wajib? Yang tiap hari sholat, setiap tahun harus puasa, setiap tahun harus zakat. Ini yang wajib, namanya fiqhul ibadah. Itu yang dimaksud dalam hadis thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Di Zubat dikatakan gimana? Farduhu ilmu sifatil fardi ma'ilmi ma yahtadul mu'addi min fardi dinillahi fid dawami katuhri was salati was siyami wal bai'i lil muhtaji lit tabayyuri wa dhahiril ahkami fi sana'i. Wa ilmi da'ilul qulubi mufsidi kal ujbi wal kibri wa da'i hasani wa ma siwal hada minal ahkami fardu kifayatin 'alal anami. Yang artinya ilmu yang wajib itu ilmu ibadah. Yang kedua ilmu akidah. Kalau diurut akidah dulu baru ilmu ibadah. Yang terakhir ilmu akhlak. Akhlak pembersihan hati, tazkiyatu nufus atau tazkiyatul qulub, ya sama itu, pembersihan hati. Nah itu insya Allah pertemuan berikut kita akan bahas satu persatu rukun-rukun iman, rukun-rukun Islam, kemudian rukun agama. Rukun agama itu ada berapa? Arkanul din 3: Islam, iman, ihsan. Di masa kita ada menambahkan karena perkembangan ilmu, ditambahkan dengan juga asyratus sa'ah, ya, fikih transformasi, fikih tahawulat, ya, fikih perubahan masa. Dan cara menyikapinya seperti apa, itu dimasukkan sebagai rukun juga, rukun agama, karena landasan hukumnya kan diambil dari hadis Jibril. Rukun agama itu landasan hukumnya diambil dari hadis Jibril. Hadis Jibril itu bercerita tentang Islam juga, ihsan juga, iman juga, asyratus sa'ah. Jadi inilah 4 arkanuddin. Nah, insyaallah pertemuan berikut kita akan bahas. Ini mungkin berikan kesempatan untuk sesi tanya jawab, insyaallah ya. Tafadhal. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya. Sebelum pertanyaan di online, alhamdulillah sudah banyak di online. Dan sudah libur hampir 3 bulan. Gimana pertanyaan? Izin Habib, langsung bertanya di daring. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib izin bertanya, adakah pertanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita umat Muslim sekalian bahwa Allah menjawab doa-doa kita? Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, semua doa itu pasti dijawab oleh Allah Ta'ala. Itu dari pertama. Di dalam Al-Quran itu ud'uni astajib lakum, doalah padaku pasti aku jawab. Nah, cuma cara Allah mengabulkan doa itu bentuknya berbeda-beda. Ada yang saat itu juga dikabul doanya, ada yang dikabul nanti di waktu yang Allah lebih tahu tepatnya kapan. Ada juga diganti karena doa itu mungkin kurang baik untuk diri, lebih cocok yang ini, Allah ganti dengan sesuatu yang berbeda, yang lebih manfaat bagi dirinya. Itu ada juga yang disimpan.
Jadi di dunia gak dikasih, tapi Allah simpan di akhirat. Nanti di akhirat bisa jadi apa? Kafaratul dzunub, penghapus dosa. Bisa juga sebagai mengangkat derajat dia di surga. Bisa juga sebagai penghalang dia masuk ke neraka. Sebab doa-doa yang disimpan oleh Allah menjadikan itu sebagai apa? Sebagai pelindung untuk dirinya. Jadi bentuk doa itu yang Allah ijabah bermacam-macam cara. Yang penting syurutnya terpenuhi. Nah, memang ada doa yang tergantung-gantung. Ma bainas sama wal ardh, dia antara langit dan bumi. Syarat yang pertama apa? Kata Nabi, itu tadi memakan makanan yang halal. Itu sebagai syurut doa. Ya, kama fil hadis ya. Itu Nabi ceritakan zakar rajulan. Ada seorang laki-laki itu yutiru safar, menempuh perjalanan jauh sampai berdebu rambutnya, pakaiannya. Kemudian dia berdoa, ya Rabb, wahai Allah, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil harami, fa anna yustajabu lah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia di gurun pasir dalam keadaan safar. Orang kalau lagi musafir, doanya mustajab. Doaul musafir mustajabun. Tapi karena sebab syarat tidak terpenuhi tadi, kata Nabi, dia dalam keadaan safar, dia berdoa, ya Rabb, tapi makanannya haram yang dia makan. Makanan yang haram ini bisa dua. Bisa zatnya haram, ya, misalnya lahmul khinzir, daging babi, minuman yang haram, misalnya khamar, itu zatnya haram. Tapi ada makanan yang halal, cara mendapatkannya dengan cara yang haram, dia menjadi haram. Jadi haram bizati wa bighairi dzati. Ada haram secara zatnya haram, ada tidak zatnya haram, tapi cara mendapatkannya itu dengan cara yang haram, akhirnya merubah makanan itu menjadi haram. Jadi ini Nabi yang katakan demikian sallallahu alaihi wasallam. Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dikenyangkan dengan makanan yang haram. Bagaimana mungkin bisa diijabah? Kata Nabi, bagaimana mungkin doanya bisa diijabah? Yustajabulah. Nah, syarat yang kedua, jadi syarat pertama makanan harus halal. Syarat kedua, kalau doa harus yakin diijabah. Ya, makanya tidak dianjurkan pakai insya Allah dalam doa. Insya Allah kalau Allah berkehendak mungkin bisa diijabah. Doa yang pakai insya Allah itu kan mengandung makna masih ragu. Ya Allah, Engkau tolong ijabah permintaan seperti itu. Ya. Kalau insya Allah ada keraguan, itu dalam kitab Idah Asrar Ulumil Mukarramin. Kalau doa yang pakai insya Allah, kita saja kalau pakai insya Allah kadang-kadang ikat janji. Insya Allah itu masih mengingkari janji sudah kebanyakan. Nanti sebentar malam balik, insya Allah. Tunggu dari malam sampai mana gara-gara insya Allah. Jadi sudah trauma dengan kata insya Allah. Ya. Nah begitu. Jadi doa harus yakin. Makanya dalam hadis Nabi katakan, ud'uni ya, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Berdoalah kepada Allah dan kamu harus yakin doa itu diijabah. Itu syarat kedua. Syarat ketiga harus fokus, khusyuk. Ya, doa pada Allah pikirannya ke Allah. Doa fokus. Jangan sampai kita tidak menghadirkan hati di situ. Makanya lanjutannya dari hadis tersebut, innallaha la yastajibu doa min qalbin ghafilin lahin. Allah tidak akan menerima doa dari orang yang hatinya lalai, hatinya tidak konsentrasi. Ya, doa tapi pikirannya kemana-mana. Nah, ini beberapa syurut. Kalau ini terpenuhi semua, insya Allah itu doa pasti diijabah. Tapi cara Allah mengijabah itu pakai caranya Allah, bukan caranya kita. Kenapa?
Karena yang tahu maslahat itu Allah, bukan kita. Allah mengatakan dalam Al-Quran, ada kalanya yang kalian sukai itu, kalian katakan baik, ternyata itu tidak baik. Dan ada kalanya yang tidak baik itu, menurut kalian, menurut Allah itu baik. Kemudian Allah tutup dengan firman-Nya, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Karena Allah lebih mengetahui daripada kalian tidak mengetahui. Wa antum la ta'lamun, gitu. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib izin bertanya, menurut riwayat hadis, apakah yang dirasakan mayit di alam kubur? Jazakumullah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tergantung orangnya. Kalau orang itu baik, meninggalnya rasanya nikmat. Tidak usah takut. Nikmat. Dari mana dalilnya orang yang husnul khotimah itu meninggalnya nikmat? Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, ya, innal ladzina amanu, innal ladzina qalu rabbuna Allah, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ayat Al-Quran. Orang-orang yang beriman dan istiqomah dalam keimanannya, maka ketika menjelang wafat turun malaikat pakai lafaz tatanazzal, istimrar. Ya, sama seperti dari Lailatul Qadar malaikat turun kan istimrar. Tatanazzalul malaikatu waruh. Itu turun tanpa henti itu. Ini orang baik nih, orang baik meninggal dunia gak perlu tunggu dari Lailatul Qadar untuk kehadiran malaikat. Kalau selama hidupnya dia sudah baik, malaikat yang datang jumlahnya bisa sama seperti turunnya waktu malam Lailatul Qadar. Karena ayatnya tatanazzal, turun tanpa terputus-putus. Itu malaikat dari langit turun ke bumi menjelang wafatnya dia. Tatanazzal malaikat. Kemudian malaikat bilang begini, jangan takut, dihibur, alla takhafu wa la tahzanu, jangan takut, jangan sedih, wa abshiru bil jannah, kamu harus senang, kamu dapat surga, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, yang sebagaimana dahulu telah dijanjikan untuk kalian. Ayat ini secara jelas mengabarkan orang yang beriman meninggal dunia menyenangkan. Tidak ada disebut sakit. Ya, ditakut-takutin pakai ditusuk-tusuk pedang. Ya, seperti kayu berduri yang ditarik dari bulu domba. Ya, sakitnya seperti itu. Itu harus ada pengecualian. Tidak bersifat mutlak. Memahami ayat, memahami riwayat, gak cukup memahami secara satu riwayat dan memahami secara tekstual itu. Harus kita bandingkan dengan riwayat-riwayat yang lain. Jadi kalau dia orang baik meninggalnya enak. Makanya ada kitab judulnya Husnul Khotimah. Saya pernah baca kitab itu. Husnul Khotimah, orang yang meninggalnya baik. Di antara tanda-tanda orang yang meninggalnya Husnul Khotimah, insya Allah kita semua Husnul Khotimah. Soalnya gak ada pilihan lain. Hanya ada dua, kalau gak husnul khotimah, su'ul khotimah, alhamdulillah. Ya, gak ada yang ya ada dua nih, husnul khotimah, su'ul khotimah, ya. Jadi tanda-tandanya di situ dikatakan orang yang meninggal husnul khotimah itu dibagi tiga. Ada yang berkaitan dengan waktu, ada yang berkaitan dengan tempat, dan yang ketiga ada yang berkaitan dengan keadaan. Yang tanda-tanda husnul khotimah berkaitan dengan waktu, walaupun tidak mutlak ya, tapi ini alamat indikator dia husnul khotimah. Meninggal di hari-hari yang baik. Misal kita dapat kabar ada fulan atau fulana wafat bertepatan hari Jumat atau malam Jumat. Ini tanda husnul khotimah berkaitan dengan waktu. Sebab Nabi Sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, man mata yaumal jum'ati aw lailataha
waqahullah min adzabil qabr. Siapa yang wafat di hari Jumat atau di malamnya, maka Allah akan jaga dia dari azab kubur. Artinya apa? Dia tidak diazab dalam kubur. Lawannya apa? Diberikan nikmat. Berarti dia meninggal husnul khotimah. Itu berkaitan dengan waktu. Ada juga yang husnul khotimah tandanya itu berkaitan dengan apa? Tempat. Meninggalnya dalam masjid. Tapi harus dirinci juga. Dalam masjid mau nyolong celengan kan? Kalau nyolong celengan husnul khotimah. Sekarang kan begitu. Celengan masjid juga dicolong, dicuri. Ya gak husnul khotimah, kita juga harus pakai akal juga. Gak semua yang meninggal masjid itu husnul khotimah. Tapi ketika dalam masjid mungkin melakukan aktivitas ibadah, yang meninggalnya husnul khotimah di tempat yang baik. Ya kan? Meninggal di kota Madinah, insya Allah khair, alamat. Meninggal di kota Makkah, tanah suci, tanah haram. Nah, itu berkaitan dengan tempat. Meninggal di majlis ta'lim, gitu. Ya, dengan aktivitas baik, gitu. Harus ada keterangan seperti itu. Nah, dan yang ketiga, husnul khotimah bisa dilihat dari keadaan. Meninggal dibaca Al-Quran, Masya Allah. Ada kemarin tuh di video acara Al-Isra wal Mi'raj ya, Qori lagi baca ayat tentang Isra wal Mi'raj, tahu-tahu meninggal. Insya Allah alamat itu meninggal dalam keadaan husnul khotimah karena keadaannya baik. Ada juga dulu marbot di satu masjid, meninggal dunia sedang baca Al-Quran, itu jarinya nutup ayat tentang surga Firdaus. Jadi meninggalnya jarinya sampai nutup ayat yang artinya surga Firdaus. Keadaan baik. Ada yang meninggalnya sujud dalam sholat. Ya. Ayahanda dari Al-Habib Syekh Qasidah, yang suka baca qasidah salawat di Solo. Itu ayahnya jadi imam sholat Jumat. Meninggal di hari Jumat, jadi imam sholat Jumat, posisinya sujud. Jadi ini menghimpun, ya, menghimpun waktu yang baik hari Jumat, menghimpun tempat yang baik masjid, dan menghimpun keadaan yang baik dalam keadaan sholat dan posisi terbaik sujud. Wah, ini alamat husnul khotimah yang lengkap, ya, tiga itu. Nah, mudah-mudahan kita meninggal tiga ini harus ada nih, alamat yang baik. Walaupun sifatnya tidak mutlak, ya. Bukan berarti yang meninggal selain hari Jumat tidak baik, bukan. Tapi indikator karena ada nas dari Nabi Muhammad SAW. Itu Nabi Muhammad saja meninggal bukan hari Jumat, hari Senin. Ya, meninggal hari Senin Nabi Muhammad. Itu. Jadi meninggal hari Senin juga meninggal yang baik karena ikut hari wafatnya Rasulullah Muhammad SAW. Nah itu hal-hal tersebut kaitannya tadi. Kalau rasa sakit yang orang, mohon maaf, yang tidak beriman, yang kafir, atau muslim yang fasik, yang dosanya belum dia bertobat kepada Allah, dia akan merasakan sakit. Tapi kalau yang mukmin yang baik meninggal husnul khotimah, dia merasakan kenikmatan. Tanda itu diantaranya keluarnya air mani. Ada orang meninggal keluar air mani. Itu kenapa? Rasa nikmat waktu roh itu lepas, sampai nikmat air maninya keluar. Kata ulama itu juga alamat husnul khotimah. Wajahnya senyum. Banyak kan orang-orang soleh meninggal senyum kan? Apalagi para pejuang syuhada. Kalau kita ambil dalil, kalau waktu meninggal rasa sakit, mana ada orang senyum itu sakit. Jadi tidak semua merasakan sakit. Itu riwayat diteliti oleh Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari. Banyak riwayat palsu. Riwayat tentang seorang meninggal kemudian merasakan sakit, itu kebanyakan riwayat-riwayat yang tidak kuat. Bahkan ada yang statusnya maudhu, palsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib izin bertanya, semisal ada manusia atau orang yang menjalankan sholat kemudian
kemudian dia selalu berdoa dan menginginkan agar yang bersangkutan naik jabatan atau naik derajat. Apakah sholatnya tersebut mendapatkan pahala di akhirat? Jadi habis sholat dia doa gitu, doa biar naik jabatan. Ya, kita disuruh minta apapun sama Allah selama itu baik, nggak ada masalah. Ya. Nantikan permintaan orang itu tergantung level keimanan, level spiritualnya. Ya. Ada yang doanya dari dulu sampai hari dunia semua. Doa minta mobil, rumah, istri, apa, jabatan, banyak. Kalau di draft semuanya dunia semua. Tidak salah. Loh, Allah yang perintahkan juga minta apapun kepada saya yang baik. Ya. Bahkan dikatakan man lam yas'alillah yaghdab alaih. Siapa yang tidak pernah minta kepadaku, aku marah. Allah marah. Gitu. Bahkan Nabi Musa sakit gigi itu. Nabi Musa ditegur oleh Allah Ta'ala. Kenapa tidak berdoa sama saya? Sakit gigi. Ya Rabb, tidak sakit gigi. Hatta sakit gigi minta kepada saya. Gitu. Jadi tidak dilarang. Tapi kan itu level orang sangat rugi sekali kalau doanya nggak ada isi akhirat. Walaupun hal itu nggak diharamkan, karena selama doanya tidak ada unsur haram di dalamnya, maka doa itu diperkenankan. Dan itu kan banyak sekali hadis-hadis Nabi. Kalau kalian baca ini dapat rezeki begini, baca ini dapat harta, rezeki apa, harta berlimpah dan seterusnya. Tapi kan level kita masih di taraf paling bawah. Kalau hanya minta-minta masalah dunia, bagi sekali-sekali ada urusan minta dunia jabatan, tapi jangan lupa minta husnul khotimah kayak tadi. Itu di jabatan, tahu-tahu meninggal husnul khotimah, apa artinya jabatan? Antum minta uang yang banyak, minta kaya raya. Ada satu riwayat dulu, namanya Fa'lab, ya Fa'lab ya. Walaupun ini dipertentangkan apakah riwayat yang sahih atau tidak. Jadi Fa'lab ini rajin sholat, selalu sholat di waktu bersama Nabi. Tapi orang fakir miskin, selalu habis sholat dia minta kepada Nabi doa kepada Allah agar dia jadi orang kaya. Nabi bilang jangan, sudah begini bagus, ya kan? Dia bilang, Rasulullah, saya ini saking miskin, pakaian hanya satu, kadang-kadang terlambat sholat karena kalau ada saya punya keluarga itu pakai pakaian saya tidak bisa keluar, tidak bisa sholat. Saking miskin hanya bajunya satu, jadi gantian baju. Nanti kalau saya punya biru pakai baju saya bisa sholat. Nah, Nabi gak doa begitu. Sudah begini aja bagus. Besok lagi minta, hanya beberapa kali minta, hanya Nabi doa. Ya sudah, Rasulullah doa biar dia jadi orang kaya. Gitu. Kalau doanya Nabi, mustajab dijawab oleh Allah. Tak lama dia ternak kambing ya, 2 ekor jantan betina. Lahirkan terus sampai kambingnya tuh memenuhi lembah. Waktu Nabi sholat, Nabi tanya, mana Fa'lab? Fa'labah ya? Fa'labah, mana aina Fa'lab? Lagi sibuk urus kambing. Begitu sudah. Sampai akhirnya dia tidak sholat, sibuk jualan sana sini. Tiba saatnya waktu zakat, karena kambingnya sudah banyak. Nah, bisa minta sudah, tolong kalian sana ke Fa'labah minta zakat ternak, kan ada tuh. Sampai ke Fa'labah di sana minta zakat, ini sebenarnya sudah tahu saya punya ini sudah banyak, kemarin belum minta. Kan, nggak boleh, ini bukan pakainya apa namanya pajak kali ini, nggak zakat gitu, ngomong. Nah itu, akhirnya balik mereka menemui Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, dia tidak mau kasih zakat. Akhirnya Nabi marah gitu. Nabi bilang zakat dia gak akan diterima sampai hari kiamat. Waktu Nabi ucapkan itu ada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali dan beberapa sahabat lainnya. Benar. Akhirnya Rasulullah wafat. Jadi sudah lama meninggalkan masjid, sudah lama meninggalkan sholat. Akhirnya dia sadar, saya mau tobat.
Di masa Khalifah Sayyidina Abu Bakar dia datang bawa zakat. Ini saya punya zakat, tolong terima. Kata Sayyidina Abu Bakar, mohon maaf, zakat kami tidak terima. Nabi sudah doa, bilang zakat kamu gak diterima sampai hari kiamat. Dan ada ayat turun mengatakan zakat kamu gak akan diterima. Ayat turun. Itu gimana? Akhirnya zakat dia ditolak sampai masa Sayyidina Abu Bakar meninggal. Sayyidina Umar itu ditolak juga. Sampai masa Khalifah Sayyidina Utsman zakat dia ditolak sampai hari meninggalnya. Itu. Berarti ada kalanya orang itu kalau hidup sederhana atau hidup susah, tapi dia ahli ibadah, itu nikmat ternyata. Dan dia cocoknya begitu. Karena dia kalau sudah kaya, lupa ini, lupa sama Allah. Makanya Sayyidina Ali mengatakan, kullu baliyatin duna ma'siyatin fahuwa ni'mah. Wa kullu ni'matin duna ta'atin fahuwa ni'mah. Al-Qamaqal. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, seluruh musibah tapi tidak membuat dirimu maksiat kepada Allah itu nikmat. Kita dapat musibah tapi kita tidak maksiat, kita berbuat baik, itu nikmat. Tapi semua kenikmatan yang membuat kamu tidak taat kepada Allah itu adalah azab. Nikmat jabatan, nikmat kaya, udah gak pernah sholat, udah gak pernah baca Al-Quran, udah gak pernah dengar itu ilmu, udah kebaikan-kebaikan ditinggalkan. Kata Imam Ali itu azab, bukan nikmat. Jadi boleh minta untuk urusan dunia, tapi kita harus juga menambah permintaan urusan akhirat, ya. Karena kita ini kan semua bakal balik juga kepada Allah Allah, ya. Ada yang punya harta hampir triliunan, dari dia kerja mati-matian itu cari, tapi palingnya dia bisa sehari 100 juta, sisanya dia meninggal. Yang sisanya itu yang dia perjuangkan tidak dinikmati, dan itu jatuh waris, anaknya berkelahi. Saya ini hadapi orang-orang yang masalah warisnya, semuanya isinya mulai, ya, ini saudara sama saudara mulai, ada orang tua dengan anak juga, ada paman, kan bagus. Itu saya pengadilan, dan di sini, ya, mengurus di pengadilan. Nah itu kenapa tadi hakikat kehidupan begitu. Harta yang dia cari-cari, dia nikmati hanya berapa persen, sisanya itu yang lain nikmati. Ahli waris kadang jadi pertengkaran gitu. Padahal kalau itu hukum waris itu sudah selesai, itu adil gitu. Nah, cuma zaman sekarang ini kadang-kadang dengan lisan gak cukup, harus buat dengan surat. Dan pengalaman saya begitu, ya, banyak yang berkelahi, ini dia sudah pernah lafadzkan ngasih ini, ada surat saja mereka tolak. Ada surat saja, ini ngebenari surat ini, apalagi hanya lisan. Dan itu Al-Quran subhanallah sudah mengisyaratkan tuh, kalau ada apa-apa bukti, tulislah gitu. Dan hadirkan saksi. Itu Al-Quran kebijakannya luar biasa. Tulis dan hadirkan saksi, itu modern sekali itu. Cocok di zaman kita. Ya, nggak cukup hanya di lisan. Nah, yang terakhir satu lagi. Terakhir tadi saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kapan izin bertanya, kan kita semua yakini bahwa semua umat Islam pasti masuk surga. Saya pernah mendengar perkataan dari salah satu ustaz bahwa umat Islam pasti masuk dalam surga semuanya, dan kalau orang kafir tuh tidak masuk dalam surga, alias masuk ke dalam neraka. Tapi ustaz itu dia bilang juga bahwa orang kafir yang belajar agama Islam terus kemudian dia belum sempat masuk Islam, dia sudah meninggal, itu nanti di neraka dia tidak abadi, karena itu adalah bentuk keadilan Allah. Itu bagaimana tanggapan Habib? Iya.
Saya punya jawaban agak sedikit berbeda dengan orang pada umumnya. Tapi saya jujur, akidah saya menganut akidah yang sama, Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ari, ya. Akidah Asy'ariyah yang kami anut, kitab-kitab yang kami pelajari ya kitab-kitab Asy'ariyah. Kalau dalam akidah kita Asy'ariyah itu berdasarkan dalil-dalil juga ya, ada kumpulan dalil-dalil yang dianggap sebagai dalil yang valid, bahwa selama orang itu muslim, sekalipun dia punya dosa sebesar apapun itu, ya, kecuali apa tuh syirik, ya, mana syirik juga itu meninggal belum tobat dengan kesyirikan, itu tidak diampuni oleh Allah, ada dalam Al-Quran nasnya. Tapi kalau belum meninggal tobat tetap diterima oleh Allah Ta'ala. Nah, jadi dalil-dalil itu dikumpulkan, dapat kesimpulan dosa sebesar apapun dari seorang muslim, sekalipun masuk dalam neraka, pada akhirnya suatu saat dia akan dikeluarkan dari neraka, dimandi di satu sungai atau sumur, bi'run atau sungai di situ, atau kolam, ya, kolam air. Dia mandi sampai bersih, baru dia masuk ke surga. Itu keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Tapi ada juga beberapa ulama yang masuk kategori peneliti, itu menggunakan dalil juga di dalam Al-Quran, bahwa tidak menjamin orang muslim itu yang melakukan kejahatan-kejahatan besar mereka bisa keluar dari neraka. Bisa juga mereka aman, berdasarkan beberapa ayat Al-Quran, di antara di surat As-Sajdah, kullama yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dzuqu 'adzaban nar alladzi kuntum bihi tukadzibun. Itu di surah As-Sajdah. Ceritanya apa? Afaman kana mu'minan kaman kana fasikan la yusam. Tidaklah sama orang beriman dengan orang fasik. Orang fasik itu kan Islam, tapi bikin dosa besar, ya kan? Ketika masuk neraka, setiap kali ingin keluar dari neraka, Allah kembalikan masuk lagi ke neraka. Kata Allah kembalikan lagi ke neraka itu tidak keluar, lari lagi, dimasukkan lagi. Apalagi ada ayat lain yang menyebutkan bahwa dosa membunuh orang dengan sengaja itu disebutkan dia dilaknat oleh Allah, dimasukkan dalam neraka, kholidan fiha. Ada kata kholidan fiha, ya. Mayyatul ayat tahu? Mayyatul mu'minan muta'ammidan fajazahu jahannam. Nah, itu ada di Al-Quran tuh. Siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, fajazahu jahannam, balasannya neraka jahannam. Ada lafaz kekal. Bahkan dikuatkan dengan riwayat Ibnu Abbas. Nah, sehingga ada peneliti mutakhir mengatakan, ini yang orang-orang kejahatan ini jangan bawa riwayat-riwayat, oh ini muslim tetap masuk surga nanti. Oh, tambah jahatnya. Oh iya, kau tetap masuk surga kok. Mereka nggak peduli mau berapa tahun di neraka, yang penting kan jaminan masuk surga ada. Akhirnya nafsu ini secara tidak sadar terdorong melakukan kejahatan demi kejahatan. Ini harus bijak seorang dai. Mohon maaf saya berbeda dalam masalah ini. Ya. Karena apa? Karena tidak bijak menyampaikan nasihat kepada orang. Ini orang lagi jahat-jahatnya ini ngasih, tetap kamu surga insyaallah. Besok dia bunuh orang kan? Dia bunuh orang. Ya. Dan ini pernah terjadi kasusnya di hadapan Imam Malik. Imam Malik itu ada orang bertanya waktu selesai majelis ta'lim, ya, tanya dosa orang yang membunuh, dosa orang yang membunuh orang, bagaimana dalam pandangan Islam? Kata Imam Malik, oh insyaallah kalau dia sungguh-sungguh bertobat, Allah terima tobatnya. Orang ini pergi. Datang orang berikut, pertanyaan yang sama di hadapan murid-murid Imam Malik. Dosa orang yang membunuh orang, itu hukumnya bagaimana dalam pandangan Islam? Oh, tidak diampuni oleh Allah. Dosa bunuh orang tidak diampuni oleh Allah. Murid bingung nih. Yang tadi pertanyaan pertama bilang kalau dia tobat diampuni.
Yang kedua, nggak diampuni oleh Allah dosa orang yang bunuh orang. Nah, ini orang ini pergi kata Imam Malik apa? Beliau pakai ilmu kasyaf ya. Pakai ilmu kasyaf. Jadi dia tahu psikologi penanya pertama. Dia bertanya, dosa orang membunuh orang itu apakah masih bisa diterima tobatnya? Kata Imam Malik bilang bisa. Sebab apa? Imam Malik tahu dia ini dulu pernah bunuh orang, tapi saat ini dia ingin bertobat sungguh-sungguh. Makanya saya mengatakan bisa diterima oleh Allah, agar berikan kesempatan dia untuk bertobat kepada Allah Ta'ala. Makanya saya bilang bisa diterima oleh Allah Ta'ala. Nah yang kedua ini datang lagi mulai orang lagi panas-panasnya nih. Jadi kalau saya bilang bisa diterima, selesai dia pulang ke sana, dia bunuh tuh orang itu. Maka saya tahu dia ini punya nafsu, punya diri, ini niat mau bunuh orang. Maka saya katakan apa? Oh Allah tidak akan ampuni dosa membunuh. Akhirnya niat ingin membunuh hilang. Nah itu namanya apa? Bijak gitu. Ya, jadi orang yang saking jahatnya bunuh orang, ya perkosa orang, kira-kira mereka ini nanti kumpul di surga masuk di akal ya? Kata pendidiknya. Ya. Ada anak orang diperkosa, ada orang dibunuh dengan keji, ya. Kemudian dia mati dalam keadaan Islam. Dan dosa ini belum dia minta ampun, hukumnya belum dilaksanakan. Makanya ada hukum Islam kan bunuh orang kisos. Enak saja dia langsung tobat, atau dia langsung mati hanya modal bawa Islam, kemudian nanti di neraka suatu saat akan keluar lagi masuk ke dalam surga. Ini orang yang pernah perkosa orang di dunia, pernah bunuh orang di dunia. Ada peneliti mutakhir bilang, enggak, dia selama-lamanya kalau di dalam sana. Dia di neraka selama-lamanya. Ya, karena dengan ayat-ayat itu ya dengan hadis-hadis. Ibnu Abbas mengatakan membunuh orang dengan sengaja itu kekal dalam neraka, walau muslim. Itu. Nah, jadi ada perbedaan tentang itu. Tapi saya jujur kalau akidah yang dikuatkan oleh ulama, kalau dia sudah tobat, ya kan, dan dia seorang muslim, tetap dia akan diampuni, meninggal husnul khotimah. Gitu. Atau dia kalau bertobat, tapi meninggal, tapi masih dalam keadaan Islam, suatu saat di neraka dia dibersihkan, diazab, dan suatu saat dia akan keluar masuk ke dalam surga. Itu pendapat umumnya seperti itu. Tapi saya juga kutip pendapat mutakhirin ya, peneliti-peneliti ya, yang sekarang juga begitu. Yang saya sampaikan tadi, kalau memang kejahatan sekali di dalam neraka kekal selama-lamanya juga, ya ngapain masuk ke surga? Begitu. Ada juga yang berpendapat demikian. Nah, ada pun orang kafir disepakati oleh ulama yang tidak beriman, itu mereka kekal di dalamnya. Itu masalah keyakinan, ya? Kekal di dalam neraka. Gitu. Ya, yang bisa menyelamatkan hanya dengan Islamnya, keislamannya. Makanya nggak ada istilah apa dalam ideologi kekinian pluralisme. Menyatakan semua agama itu benar dan semua akan masuk surga. Itu dibantah langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Bukan ulama yang bantah, bukan cendekiawan yang membantah. Nabi yang menyatakan secara tegas. Ada sahabat satu mengatakan, saya bertemu orang Yahudi dan Nasrani, berpegang teguh dengan Al-Quran, dengan kitab suci mereka, beriman kepada Rasul mereka, tapi engkau sudah hadir tapi tidak ikut agama. Kata Nabi apa? Termasuk min ashabillah. La yasma'u bi ahadin min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamut wa lam yu'min bima ji'tu bihi illa kana min ashabillah. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Muslim. Tidak ada seorang pun dari umatku. Nabi sebut Yahudi Nasrani umatnya Nabi, umat dakwah, objek dakwah. Dari Yahudi dan Nasrani mereka mendengar kedatanganku tapi tidak beriman dengan ajaranku, kemudian meninggal, wafat, mati. Illa min ashabillah, melainkan dia adalah penghuni neraka. Illa kana min ashabillah dalam sifat hadisnya. Melainkan dia menggunakan. Ini membatalkan pemikiran pluralisme begitu. Tapi mereka baik. Banyak orang kafir yang baik, banyak. Allah Maha Adil akan dibalas di dunia. Dan kalau memang dia benar-benar baik, tidak mungkin Allah biarkan dia meninggal dalam keadaan tidak beragama Islam.
Kalau orang itu baik, orang kafir itu baik, pasti Allah haramkan dia meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Karena di dalam hadis yang dikatakan surga itu hanya dimasuki oleh orang yang baik, hatinya lembut, hatinya penuh kasih. Mereka itulah yang menghuni surga. Ini hadis Nabi, tidak mungkin bertentangan dengan realita. Ya, kalau ada orang non-Muslim, dia betul-betul baik, pasti di akhir hayatnya dia akan meninggal dalam Islam. Dan itu sudah terbukti banyak tokoh-tokoh besar dunia yang pada akhirnya mereka masuk Islam. Itu ada Syekh Nazim Al-Haqqani mengislamkan puluhan ribu orang Eropa dan Amerika. Puluhan ribu. Bahkan kerajaan Inggris itu banyak diislamkan oleh dia. Beliau mengislamkan itu kerajaan Inggris. Ya, sampai disebut Pangeran Charles itu sudah Islam. Dia yang kata Syekh Nazim Al-Haqqani. Flashback zaman dulu ada Putri Diana. Baik tidak orangnya. Kecenderungannya kemana? Ke Islam. Lebih jauh lagi Abraham Lincoln, Presiden Amerika tempo dulu, memberantas perbudakan. Dia katakan terinspirasi dari Al-Quran dan ajaran Islam. Senang membaca biografi Nabi Muhammad. Dia sudah mau masuk Islam ditembak, meninggal. Jadi kalau orang yang betul-betul baik, pasti Allah berikan petunjuk. Mudah bagi Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Yahdillahi man yasha' wa yudlil man yasha'. Semua Allah. Ini baik, Allah pasti kasih jalan yang baik. Itu. Jadi seperti itu ya. Benar, insyaallah kita tutup majlis kita dengan kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.